Alhamdulillah, bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga, nikmat yang sangat banyak. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan apa yang kita lakukan sekarang ini yaitu kita sama-sama belajar mengenai bagaimana kita memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita menyelami penjelasan ulama, bagaimana ulama menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita nyampe di dalam fikih rumah tangga, yaitu babut talaq, bab tentang pegatan. Ya. Sekali lagi ini penting kita ketahui, kita pelajari, tidak harus diamalkan, ya. Ilmu ini tidak harus diamalkan. Ilmu tentang apa? Pegatan. Baik. Nah, apa gunanya kalau tidak untuk diamalkan? Yang pertama, yang paling penting adalah menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, tentu saja agar kita paham ketika berumah tangga dalam perkara-perkara ini. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui ternyata itu menyebabkan seseorang berpisah. Atau bahkan kemudian ada hal-hal yang dibicarakan di dalam agama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Baik. Kemarin kita nyampe di dalam hadis nomor 880, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jiddun hunna jidd." Ada 3 perkara yang ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh tenanan, maka jadinya sungguh-sungguh. Hukumnya sesuai dengan kesungguhannya. Dan juga wa hazuluhunna jiddun, bahkan dibuat bercanda pun bisa sungguh-sungguh. Ya, bercandanya saja sungguh-sungguh, apalagi tenanan, begitu. Sehingga di dalam perkara ini walaupun tidak ada niat untuk mengamalkan itu, ya, tidak ada niat untuk mengamalkan itu, tapi bisa dihukumi sungguh-sungguh. Apakah bertentangan dengan kaidah innamal a'malu binniyat, yaitu seseorang itu dinilai karena niatnya. Sebagaimana kaidah di dalam kaidah fikih, yaitu al-umur bimuqasidiha, perkara itu sesuai dengan maksudnya. Sehingga di dalam kaidah ini seseorang akan mengamalkan sesuatu sesuai dengan maksud. Bisa jadi ada 3 orang mengamalkan perkara yang sama, makan misalkan. 3 orang sama-sama makan, ya porsinya sama, 2 entong, lawone ya sama, dadar jagung situ, ndok dadar 1, sampai kemudian sambel itu podo lah begitu. Tapi siapa tahu kalau ternyata 3 orang ini punya pahala yang berbeda. Orang ke-1 ketika mau makan dia meniatkan biar bisa ngaji, biar bisa ke masjid. Soalnya lek lemes aku ndak iso nang masjid itu. Limbru ae ndek omah. Orang yang kedua adalah saya kalau tidak makan ini ndak iso latihan badminton. Orang ketiga mengatakan, lah kalau tidak makan maka saya tidak bisa gonceng pacarku, mumet maksiat. Nah, maka 3 orang ini mendapatkan pahala yang berbeda-beda, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, yaitu seolah-olah ini dipertentangkan dengan kaidah al-umur bimuqasidiha, perkara itu sesuai dengan maksudnya. Perkara ini juga sebagai kaidah, sebelum kita akan menyelam di sini, ya. Seseorang itu tidak boleh melakukan sesuatu tanpa tujuan. Misalkan begini, ada temannya sampean ke rumah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ono apa iki? Ayo melu wis. Ono apa? Ayo salah. Enak-enak. Apa dhisik? Wis salah enak-enak. Boleh ndak nolak ini? Sangat boleh. Karena tidak tahu tujuannya. Nah, kaidah itu turunannya ke sana. Lho sing enak iku apa? Sing enak-enak iku apa? Wis salah, ndak boleh ikut. Ndak boleh ikut. Seandainya ikut kemudian kok perkaranya keliru, berarti dia telah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Itu.
Dan 3 perkara yang kemarin kita kaji, kalau sungguh-sungguh dinilai sungguh-sungguh digawe guyonan ya tadi, yaitu yang pertama tentu saja nikah. Nikah, pura-pura nikah. Ya, jenenge pas salaman ya ambek bapake. Sah nggih Pak, sah sedaya nggih, sah dadi tenanan. Walaupun ini guyon-guyon Pak, oh samono cok tenanan guyon. Dadi itu. Yang kedua, at-talaq, cerai. Perkara walaupun dibuat guyonan, ayo pegat-pegatan ayo Dik. Enggak boleh ini jadi nih walaupun pegatan. Kalau di zamannya beliau dulu waktu masih muda di tahun 80-an wonten lagu apa jenenge iku? Kawin-kawinan. Seeling Mas sampean. Oh, seeling ya? Ya. Berarti umur kita agak sama. Nah, baik Masya Allah. Koyok di restoran Masya Allah. Nah, tentu saja jazakallahu khair Aki. Yang ketiga adalah ar-ruja'ah, yaitu rujuk. Berarti tiga-tiganya ini butuh lafaz. Tiga-tiganya butuh lafaz. Rujuk juga butuh lafaz. Nanti ada bab tentang rujuk. Baik, ini sudah selesai kita kaji. Hanya review saja. Baik, kemudian kita nyampe ke pembahasan masuk ke dalam hadis nomor 881, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tazawaja an ummati ma haddatsat bih anfusaha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu mengampuni apa-apa yang tersirat di dalam hati hambaku. Nah, kemudian malam ta'mal au takallam, sebelum apa yang tersirat itu dilakukan dan dikatakan, ya sudah. Berarti kretek hati itu ketika ada kretek hati begini misalkan, kalau dia hubungkan dengan rumah tangga, loh tak pegat mari. Nah ini di hati, tapi di hati. Umpama atine didelai mik ngono muni ngono. Delok tak pegat. Kayak di sinetron lho. Kan mek ngene tok di sinetron. Tapi ono suarane, ya kan? Itu kretek hati. Lihat saja, tunggu pembalasanku. Ngono itu kretek hati. Apa-apa yang ada di dalam hatinya, tersirat di dalam hatinya. Malam ta'mal, malam ya'mal, dan malam yatakallam. Sebelum diamalkan dan diucapkan, maka kata Nabi SAW, Allah mengampuninya. Ya, Allah mengampuninya. Misalnya ini, sandale tak singit nanggo. Nah, ini kan dikretek hati. Tapi enggak diamalkan. Kalau tidak diamalkan enggak berdosa. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat baik, engko tak totoe sandal iku mulai teko kono sampai kono tak potong ini. Tapi ternyata enggak sempet dapat pahala 1. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat baik wis azam di dalam hati, kok enggak sempat ngamalkan, dapat pahala 1. Tapi kalau niat buruk, niat tok belum diomongkan, belum dikatakan, lah kok tidak diamalkan, tidak mendapatkan dosa. Makanya orang Islam tidak masuk surga rugi, kebangetan. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Semuanya yang dilakukan adalah khair, ada kebaikan di dalamnya. Apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan selama dalam kebaikan, ada pahala di dalamnya. Ini orang mukmin begitu. Nah, sebagaimana juga begitu. Maka jamaah barakallahu fikum, ada orang bertanya begini, Ustaz, ini banyak konsul kayak gini. Aku itu niat megat bojoku, tapi ndak tak lakoni, sah ndak sah. Karena ndak dikatakan. Masa ono pegatan dalam hati, ndak ono. Moro bojone teko, istrine teko, suamine ngene tok. Ngene tok. Apa maksudnya ngono? Ngene iki artine pegatan, ya ndak iso. Ndak bisa. Nah, kalau sudah dikatakan tadi maka
sah pegatane. Tapi sebelum diucapkan tidak sah. Menang ini. Nah, terus gesok-gesok kemudian bilang, opo sampean kok mecong? Sampean ndak ero isi hatiku. Ya ndak ero, ndak melu ilmu kebatinan. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, al-Islamu bi dhahirihi. Ini kaidah. Orang Islam itu dinilai sesuai zahirnya. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan, tidak bisa nilai hati orang lain. Gak bisa kita nilai hati orang lain. Siapa yang bisa menilai hati orang lain? Oh, iki hatine apik. Oh, ciri-ciri ini hatine apik. Oh, enggak bisa. Ya, sehingga hukum itu butuh zahirnya. Kezahirannya itu lebih dibutuhkan. Omongannya dibutuhkan. Pernah waktu itu ada pasangan muda yang konsultasi ke kami, ya, konsultasi kami, perempuannya ngirim screenshotnya dengan suami ini tukaran dek Jabrian, rugi jariku tukaran dek Jabrian itu, dari soal teman-teman. Nah, tukaran dek Jabrian. Setelah itu, Ustadz, coba baca ini screenshot chat kami berdua. Apakah ini bermakna talak? Tak waca kabeh. Tidak ada kata-kata talak. Tidak ada itu. Cuma ancaman ada. Apakah ancaman masuk talak? Misalnya gini, misalnya ya, awas ya, kapan-kapan tak pegat. Loh, ini kan kapan-kapan ndak ero. Kapan-kapan tahun piro sing jelas. Wis pokoke kapan-kapan tenono ae. Ya tidak, ini tidak bisa. Kemudian karena perempuan yang digantung statusnya, kami suruh mancing. Maaf Mas, ini artinya pegatan atau enggak? Karena disuruh pulang ke orang tuanya dan macam-macam. Tak suruh mancing begitu, coba diperjelas. Maaf, maksudnya sampean nyuruh saya pulang ke orang tua ini maksudnya menceraikan atau enggak? Jawabannya bulet. Oh, berarti ini enggak pegatan. Tapi ini koyok ngengkel pegatan loh. Sama niki dikandani iki ndak pegatan kok kepingin pegatan sama ini. Ini ndak pegatan. Oh ya sudah. Berarti memang tidak ada kata talak karena harus jelas. Kata-katanya harus jelas. Nah, makanya pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran yang nomor satu, yang pertama dijadikan hukum adalah sesuatu akan dikatakan dia dihukumi nikah, dihukumi talak, dihukumi rujuk kalau betul-betul dilafatkan dengan jelas. Zahirnya jelas mengatakan itu. Rujuk ya rujuk, talak ya talak. Itu. Demikian juga gugat cerai begitu. Gugat cerai juga begitu, harus jelas. Misalkan contohnya tidak harus diamalkan gitu ya. Aku njaluk pisah gitu. Itu kan jelas kan? Pisah iki apa? Masuk bubur pisah mbek kacange kok ndak gitu. Ini jelas pisah ya pisah. Atau kemudian wis awake dhewe pegatan ae. Lah ini jelas. Tapi kalau kata-katanya ndak jelas tidak bisa dihukumi. Napa contohnya? Kata-katanya ndak jelas. Awake dhewe kok ngene-ngene tok wegah aku. Lah ini ndak jelas ini. Wegah iki apa? Wegah ini bisa jadi pegel-pegel awake kate turu bisa jadi. Lah wegah kok. Aras-arasen umbah-umbahan akeh kora-kora numpuk wegah. Nah itu kan wegah. Sehingga tiga perkara ini harus butuh kata-kata yang jelas, dimaknai dengan jelas. Kemudian pendapat kedua adalah kaidah al-umur bimuqasidiyah tadi itu. Ya. Kalau niatnya walaupun begini, kan misalkan ngamuk-ngamuk, marah-marah laki-lakinya. Wes pegatan ae. Ambuane menggus kayak digundang macan. Pegatan ae dhewe ngono itu. Nah, terus kemudian setelah ditabayuni oleh penengah, apa maksudnya sampean gitu? Enggak sajane aku sange mangkele, mangku ndak sengaja. Itu. Atau kemudian dia bilang saya di luar kendali. Nah, kalau pakai kaidah yang kedua, ini tidak dihukumi talak. Cuma ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Kenapa kita tidak boleh mengatakan pendapat yang salah? Di dalam fikih itu ranahnya perbedaan. Kalau tidak siap berbeda dan berlapang dada dalam perkara ini, maka jangan ngaji fikih.
Wis ngaji adab akhlak dulu diperdalam, akidah dulu diperdalam. Tapi nanti ya juga repot. Di dalam perkara akidah juga ada perbedaan pendapat. Ada 3 mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali perkara adab dan akhlak, ini sedikit sekali perbedaannya. Sedikit sekali perbedaannya. Antara misalkan 100% perbedaan mungkin 1-2%. Itu perbedaannya juga tidak tajam. Perbedaannya tidak tajam. Maka hendaknya ilmu ini membuat kita menjadi lapang dada dan lebih melihat saudara kita dengan penuh kecintaan, termasuk di dalam perkara rumah tangga juga begitu, melihat sesuatu dengan pandangan yang luas dengan lapang dada. Baik. Di dalam hadis ini pelajaran pentingnya adalah begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang tersirat di dalam hati kita dimaafkan sebelum ngomong. Kayak niat tadi, niat tak singit no sandal. Itu kan niatnya. Tapi lek sampai kondo nang kancane sampean. Delok maneh. Sandal abang iku ilang meneh. Kado ngomong dapat dosa. Sehingga inilah tantangannya jamaah barakallahu fikum. Kita melatih hati kita sehingga kalau hati kita buruk, pikirannya buruk, kemudian curigaan sama orang misalkan, maka selama ini tidak terekspresikan dengan kata-kata dan dengan perilaku, maka tidak ada dosa. Tapi sampai kapan itu numpuk dan membuat sebuah kebiasaan di dalam otak kita? Ya. Maka perlu dilatih. Ya. Saking maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, tidak semua prasangka itu dianggap dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya hanya sebagian prasangka yang berdosa. Sebagian lain tidak berdosa. Yaitu prasangka yang berdasarkan ilmu dengan metodologi yang jelas. Runtutan cara berpikirnya itu jelas. Kalau gini indikasinya begini. Ini dzon ini. Itu dzon. Fikih ini juga dzonnya para ulama, tapi menggunakan dzoniud dilalah. Dzon dalam pendalilan. Nah, itu. Jadi dzonnya berdasarkan ilmu. Dzonnya polisi ketika melihat kejahatan juga berdasarkan ilmu. Dzonnya misalkan dzonnya dokter melihat sebuah kasus. Iki wong iki kok mlebu klinik nyekel bangkean. Iki paling pilek. Kan tidak mungkin begitu. Mosok umbelen iki kan tidak mungkin. Loh berarti iki lara boyok. Kan berarti kan ini dzon. Nah, ini wonge kok nyekel sirah ini masuk ini. Terus didelok, oh tanggal 29 ndak ada duit iki. Nah, ini dzon, tapi berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di dalam hadis berikutnya yaitu Allah ingin membicarakan Allah dan Rasulnya ingin mengkomunikasikan kepada kita perkara-perkara di dalam hati kita. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala wada'a an ummati al-khata'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memang menempatkan di dalam umatku, kata dari umatku itu kesalahan. Berarti memang manusia harus salah. Sak bener-bener wong kudu salah. Sak bener-bener kiai, sak bener-bener ulama besar sekalipun dia harus salah. Karena dia harus jadi manusia. Sebaik-baiknya, sekagum-kagumnya panjenengan kepada istrinya panjenengan, wis bojoku iki lho wis jos pokoke. Soale wis ayu, pinter masak, salate ndak meneng-meneng mulai jam 7 bongi sampai jam 3. Lha kok apik, tapi pasti ada kesalahan. Pasti nanti akan diperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan istri kita. Itu jelas itu. Jelas. Budake misalnya perkara-perkara sepele misalnya ngentutan. Terus apa ya? Lek kora-kora ndak resi, misalnya itu pasti ada itu. Pasti ada, iki kora-kora kok ampase ura-pura kok nempel iki. Mesti ono ae kekurangane. Tidak ada istri yang sempurna, gitu Mbak. Nah, istrinya siapa yang sempurna sih? Angkat tangan. Tidak ada. Mesti ada kekurangannya. Sak kagum-kagumnya kita sama istri. Bojoku kuwi wis pokoke taat banget.
Tak kongono poe gelem benakno genteng gelem, masang tekel gelem. Anten mentiung ini muenek ini cepet. Nah, itu kan kebagusan. Walaupun suaminya nggak bagus kok mentolomen gitu lah. Kipas angin konslet lho debu anak nuwusan luar biasa bojoku itu. Istriku luar biasa. Iki enak duwe bojo ngene lek ono bangun rumah ngono ndak usah nyewa tukang ini, masyaallah. Tapi pasti akan ditunjukkan kekurangannya. Pasti itu. Misale lek gawe wedang lho ndak entos. Iku ono ae delok begitu. Gawe teh mesti keliru. Duduk teh sing ditaburno. Iki teh kok pedes. Oh, sepurane Mas merica. Ono ae. Ono sing lek goreng tempe mesti gosong dadi areng. Gawe kopi yang ngono mesti keliru. Gawe rujak yang ngono, gawe rujak bojone digaekno rujak ngurus-ngurus. Kok rujak ngene? Oh, waduh keliru tempet bang itu. Nah, mesti ono kelirune. Namanya istri. Karena sudah menjadi sunatullah. Innallaha ta'ala wada'a an ummati al-khata'. Masih salah. Juga termasuk di dalamnya wahai ibu-ibu, suaminya panjenengan itu sekagum-kagumnya panjenengan kepada suami, secinta-cintanya panjenengan kepada suami, pasti banyak kurangnya. Mesti itu. Bojoku anjene loman lek nang dhuwit. Wong bayarannya 1 juta aku dikai 5 juta ya. Loman, tapi keleke kecut misalkan gini, mesti ono ae. Ono sing lho lek bojoku wangi keleke, tapi ababe mambunaga. Ono ae. Lek bojoku wangi kabeh tapi medhit lho. Jadi kayak gitu itu. Nggih Bu ya. Ada yang memang suaminya Masya Allah akhlaknya bagus ya, tidak pernah kasar sama istrinya, tapi ada kekurangan, boyoke loroan. Ono ae nanti itu. Ono ae kekurangan. Sehingga di sini kita pahami Bapak Ibu, ini konsep dasar di dalam rumah tangga. Panjenengan kalau menemukan kekurangan istri, Pak, nggih. Kalau panjenengan menemukan kekurangan suami, Bu, maka jangan gampang-gampang itu dibuat bahan untuk permasalahan yang besar. Akhirnya setan membumbui, akhirnya nanti akan mengarah ke dalam perpisahan. Itu bumbunya setan begitu. Lihat kekurangannya bojo itu kayak kekurangannya musuh. Enggak begitu. Terus seandainya sampean pisah, misalkan, wah aku kekurangannya kakek ini bojoku itu. Apa tak hitung kekurangannya swidak pitu. Lah terus seandainya panjenengan pisah sama bojone sampean, terus kemudian dapat orang lain, bisa jadi kekurangan swidak 8 ajak situ. Nah, Allah kalau ngasih jodoh ke kita itu kayak cermin gitu. Jodoh itu cerminan diri kita. Maka jamaah barakallahu fikum, hendaknya kita bersabar karena memang suami dan istri itu manusia, ya memang tempatnya kesalahan. Kecuali panjenengan nikah sama robot, ini beda lagi. Aku mari rabi ambek sapa Mas sampean Mas? Ranger Pink. Waduh beda iki. Ranger Pink ya. Baik jamaah barakallahu fikum. Dan maka dari itu di dalam hadis ini innallaha ta'ala wada'a an ummati al-khata' wan nisyan. Memang tempatnya salah dan lupa. Manusia itu harus lupa. Wajib dia lupa. Wa mastaghrihu alaih. Dan juga apa-apa yang wa mastaghrihu itu ketika dia dipaksa. Jadi Allah itu memaafkan 3 hal di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memaafkan kesalahan yang tidak sengaja. 1. Tapi kalau ketidaksengajaan itu menyebabkan terbunuhnya nyawa, maka Allah maafkan tapi dia bertanggung jawab. Misalkan dia bawa pisau. Aduh ndak sengaja rek nyodok aku. Tapi ketika diteliti nyodok tenanan ndak sengaja. Nah, polisi paling pinter ini. Oh ya ndak sengaja tenanan. Dhek misalkan lata ini. Nggawa lading, kemudian koncone nggodho, suduk. Aduh tak suduk ngene. Lah ini kan ndak sengaja. Allah ngampuni tapi dia harus bertanggung jawab.
Allah memaafkan itu. Loh, jenis salah. Salahnya nggak disengaja. Nah, mau nggak Pak sambil dimakan? Panjenengan ngene tok kok adem kok lek ya. Kok ndelok bal-balan ya. Monggo santai mawon, lek saya ndak bisa. Coba ya ceramahnya. Jadi ngeten. Ndak iso ceramah saya. Nanti saja saya. Monggo panjenengan bonus bebas wis koyo warung ya bebas. Pokok aja nggawe remi ngono tok ya. Nah. Jadi lupa juga begitu. Lupa juga begitu. Lupa ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan Pak, kalau panjenengan kagungan istri yang pelupa, dek didelen di duit 1 miliar. Waduh, tak obong Mas. Itu harus itu bisa dimaafkan ya. Bisa dimaafkan ya. Ya dipegat ya oleh enggak apa-apa. Tapi ndak wong ndak sengaja masuk dipegat. Ya. Soale dhewe duwe kertas. Kalau di dalam Islam uang itu dinar dirham, emas dan perak, masih tugel-tugel kaya apa masih bisa bernilai. Kalau uang fiat ya begitu. Uang fiat kan riba. Walaupun terpaksa menggunakannya. Baik. Termasuk seseorang yang dipaksa. Apa kaitannya dengan rumah tangga? Ada mertua itu yang kadang-kadang terlalu kreatif masuk ke dalam rumah tangga anak mantunya. Sehingga dibisik-bisik macam-macam dipaksa. Pegatan ae bojomu pegatan. Wong ndak eman lho. Ndak ono wong kaya ngono maneh iku. Wis salah pegatan. Lah lek sampai ndak dipegat, maka awakmu ndak oleh warisan misalkan gitu. Seandainya dia abot warisan, ya. Kemudian dia dipaksa kemudian mengatakan talak gitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kembali kepada kaidah yang tadi, jidduhunna jiddun. Jadi sungguh-sungguhnya jadi sungguh-sungguh, kemudian bercandanya juga dihukumi sungguh-sungguh, maka tetap talak. Tapi bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak berdosa karena dia dipaksa. Juga seandainya panjenengan diculik gitu misalnya. Panjenengan diculik, ditualeni ngene, dicekeli wong papat, iki siji loro, telu papat sikile, ndak iso obah wis. Terus tambahi wong situk maneh. Ceritane ngono, iki ceritaku dhewe sak karepku lho ya. Terus sampean dipaksa. Ayo, lek sampai ndak ngaku kafir tak idiki-idiki terus. Diidiki-idiki sak jam kan iso mati ya. Tak idiki-idiki terus tambahi udele diku enak kan. Pokoknya ayo kafir apa ndak? Kafir. Kemudian terpaksa. Naudzubillah min dzalik ya. Ya wis aku misalnya gitu. Aku keluar dari Islam, misalkan naudzubillah min dzalik. Maka keterpaksaan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dihukumi kafir, terpaksa. Namun jika dia memilih syahid, maka dia boleh terus menikmati ketersiksaan itu sebagaimana Sumayyah radhiyallahu anha sampai dijadikan dua tubuhnya hanya dipaksa agar dia tidak mengakui umatnya Muhammad SAW, tidak mengakui agamanya Muhammad SAW. Sebagaimana juga Bilal ditindih batu di dadanya dan dipaksa, ayo keluar dari Islam. Allahu ahad. Nah, ini memilih jalan syahid. Kalau saya memilih jalan kedua, insya Allah tidak apa-apa. Dikonokno ya mati, turun di amben ya iso mati, keleguran genteng, dipangan codot macam-macam kan bisa mati itu. Ya, loh bisa loh. Bun-bunan dikerowoki codot itu iso mati itu. Mau codotin nang utek, ya kan ngono. Cara mati itu banyak sekali, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita memilih jalan meninggal kita yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Baik. Kemudian di dalam hadis ini ya sebagai dasar bahwa akan ada biasanya konflik-konflik di dalam rumah tangga itu keterpaksaan melakukan suatu hal. Keterpaksaannya tidak mendapat dosa, tapi zahirnya dihukumi. Ya. Zahirnya dia mengatakan apa, mengamalkan apa, maka zahirnya itu yang dihukumi. Kenapa zahirnya?
karena manusia antar manusia, saya ulangi, punya keterbatasan. Dibatasi tembok ini wes nggak tahu melakukan apa. Bahkan yang berhadapan dengan panjenengan ini nggak tahu niatnya apa. Panjenengan bahkan nggak tahu niat saya dakwah ini untuk dunia apa, untuk ridho Allah, panjenengan nggak tahu. Saya yang tahu, saya yang berjuang meluruskan hati ini, dan Allah yang tahu. Sehingga yang dinilai itu zahirnya. Disinilah kemudian kita dituntut di dalam syariat, yaitu ketika ada kecurigaan sedikit kita disuruh tabayun. Apa bener sama ini? Nah, tabayun itu begitu, apa bener sama ini? Ketika dia mengatakan enggak, ya sudah, itu yang dinilai. Entah dia bohong atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja dulu. Karena ketika masuk hadis berikutnya nanti pembahasannya lain. Monggo, ada yang didiskusikan. Baik, ini dalam perkara taubat. Pernah berbuat zalim kepada seseorang, tapi orangnya sudah meninggal. Kalau kezaliman itu berupa harta, maka harta senilai yang kita zalimi itu kita sedekahkan atas nama dia. Ya. Kalau kezaliman itu berupa pukulan fisik, maka kita banyak-banyak beramal salih. Untuk apa? Untuk pahala ini diberikan kepada dia kalau nanti di yaumul qiyamah dia enggak maafkan kita. Kalau kezaliman ini berupa tajamnya lisan, maka kita juga harus banyak beramal salih agar nanti ketika bertemukan dengan dia yang kita zalimi, kita bisa ngasih pahala kita, leono pahalai. Kalau tidak ada pahalanya, maka Allah akan memberikan azab kepada kita, bukan azab, siksaan kepada kita, dan memberikan pahala kepada orang yang kita zalimi. Semoga kita selamat dan tidak jadi orang bangkrut nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wonten melih Pak, monggo Bapak Ibu. Kalau nggak tahu itu gimana? Nggak tahu apanya? Nggak tahu kalau itu zalim. Iya. Sedang berbuat zalim tapi nggak nyadar itu sama. Nggak tahu kasusnya gimana kasusnya? Ini kan contoh aja. Contoh di sekolahan aja. Iya. Nyampaikan sebenarnya seharusnya menyampaikan materi secara tertutup, tapi karena tidak tahu, dia cuma ngambil jalan pintas, kayak ya nggak semuanya disampaikan. Itu kan Guru lah maksudnya. Ya kayak servis itu kan, servis. Iya. Motornya itu, kalau kan ada banyak. Oh alah, ya. Kalau tidak tahu itu apakah bisa dikatakan Baik, kalau hubungannya dengan muamalah jual beli, sementara sifat barangnya tidak sesuai dengan pelayanannya, atau pelayanannya tidak sesuai dengan sifat barangnya, karena diantaranya rukun jual beli, yaitu rukun ketiga adalah al-mabi', yaitu barang dagangan, dan barang dagangan ini spesifikannya harus jelas, ya, walau biwasfin, walaupun dengan sifat barangnya. Beli online kan begitu, yang diklik ini sepatu warna biru, talinya merah, terus kemudian dalamnya ini hijau misalnya, sepatu opo kok lupis ini. Nah, ketika nyampe lo kok tidak sesuai sifatnya, ya tidak sesuai yang yang sifat yang dia sepakati, maka ini termasuk zalim. Kayak servis itu misalkan, kalau tune up ada berapa poin? Tune up 20 poin, yang dikerjakan kok 19 poin, berarti 1 poinnya ada kezaliman di sana. Seandainya ongkos tune up itu 200.000, berarti ada berapa rupiah yang haram dimakan? Ketika 200.000 berapa? 10.000.
Ada 10.000 uang haram yang masuk mengalir di dalam darah kita, menumbuhkan daging yang haram, menumbuhkan otak yang haram sehingga perilakunya haram. Nah, bagaimana cara taubatnya? Yang pertama ya taubatan nasuha. Yang kedua, jika kita bisa menghitungnya, koyoke saya tak hitung-hitung ya, misalkan servis gitu ya. Ya ono kira-kira tak hitung kira-kira ono 30 juta harta haram. Ya. Jika kita mampu melakukan, kita bisa nyicil itu. Misalkan ini saking wedine nanti berhadapan dengan keadilan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Cara nyicil misalnya, iya aku zalim 30 juta ini. Coba tak cicil ini. Saya punya uang 5 juta, tak sedekahkan semuanya atas nama orang yang saya zalimi. Nyampe itu. Nyampe insyaallah. Walaupun lupa namanya, tapi Allah tidak akan pernah lupa apa yang kita lakukan di dunia. Itu apa maksudnya? Itu namanya membuang harta haram. Kita nggak dapat pahala dari harta sedekah itu walaupun jariah, tapi kita mendapatkan pahala ketakwaan karena membuang harta haram. Misalkan makanya ada teman-teman di komunitas anti riba itu yang sekarang sedang banyak, mereka menggalakkan macam-macam donasi, misalkan membuang harta haram, membuang harta riba, nanti disalurkan ke fasilitas-fasilitas umum, ke masjid juga boleh, kata Imam Nawawi boleh, masjidnya boleh dibuat sholat, ya. Itu caranya begitu. Seandainya tidak mampu, yes, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak beramal sholih. Karena prinsipnya adalah adbi is-sayyiatil hasanah, mengikuti apa-apa yang kita lakukan yang buruk-buruk di masa lalu dengan kebaikan. Semoga dengan kebaikan itu nanti, maka kebaikan ini yang mungkin akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wallahu a'lam. Tidak satu pun luput perkara muamalah di dunia kecuali punya peluang kezaliman. Bahkan pekerjaan saya sekalipun sebagai tenaga medis, ini punya peluang kezaliman. Misalkan SOP pemeriksaan begini, dosisnya begini saya kurangi, maka juga zalim. Karyawan juga punya peluang zalim. Gajinya 3 juta dengan perjanjian akad kerja, dia nyampe kantor jam 8, pulangnya jam 4. Ternyata masuk kantor jam 9, pulangnya setengah 1. Ngono wae. Berarti kan punya kezaliman juga. Ya. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang zalim. Ada lagi? Bagaimana kalau kezaliman itu kepada istri? Minta maaf. Ya. Bagaimana kalau kezaliman itu kepada suami? Minta maaf. Itu tidak ada cara lain. Sebenarnya yang rawan dizalim ini suami apa istri? Istri ya? Betul sekali. Karena istri adalah dia perempuan, ya, dan perempuan memang makhluk yang lemah. Jadi wong sing mentang-mentang kuat ini rawan menzalimi. Nah itu rawan dan tidak semua laki-laki dan juga tidak semua perempuan juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan terakhir, monggo Bu. Ndak duwe masalah kabeh kaya iki. Alhamdulillah. Nggih. Baik, kalau gitu kita siap-siap sholat isya insyaallah. Dan pekan depan kita akan belajar mengenai sumpah terhadap istri atau istri menyumpahi suami dan bagaimana kafaratnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.